Oke, kembali lagi bersama saya, Tren Digital. Kali ini kita akan coba mereview sebuah produk power supply. Di sini ada Riden RD6012W. Di sini tertulis hanya 6012, tapi di sini yang support WiFi, ada modul WiFi yang terpasang di dalam. Jadi bedanya RD6012 dengan RD6012W yaitu yang seri W itu dikasih modul WiFi untuk bisa connect ke Android. Jadi kalau yang hanya 6012 yang tanpa WiFi itu hanya bisa connect ke laptop via kabel data. Nah, sekarang kita nggak usah berlama-lama, saya jelaskan fungsinya. Pertama kita nyalakan dulu. Nah, ini adalah panel-panelnya. Di bagian sini adalah input. Kita menggunakan adaptor berapa volt. Di sini saya menggunakan adaptor 15 volt, 15,6. Lalu VSET ini itu adalah tegangan output yang kita atur. Di sini saya atur 4,2. Lalu ISET ini adalah berapa ampere maksimal yang boleh keluar pada terminal outputnya yang ini. Di sini saya set hanya 2,5. Lalu OVP ini apa? Ini adalah bagian proteksi dari power supply ini. OVP itu singkatan dari Over Voltage Protector atau Protection. Dan OCP di sini adalah Over Current Protection. Di sini ketika pertama kalinya lah settingan default memorinya adalah M0. Di sini saya sengaja set OVP-nya maksimal dan OCP-nya maksimal. Tapi tegangan setnya itu udah saya atur, outputnya hanya 4,2 dan ampere outputnya hanya 2,5. Tujuannya untuk menyalakan handphone saja. Fitur yang paling menarik dari si Riden Power Supply ini, dia sudah support untuk MBR. Nah, contohnya begini. Support untuk MBR pada bagian OCP-nya ini kita maksimalkan seperti ini. Lalu di sini VSET kita bikin seperti 4,2, ISET 2,5. Nah, sekarang kita coba shortkan. Jadi ketika pada OCP-nya itu Over Current Protection-nya itu maksimal 12 ampere, jadi dia ibarat tanpa proteksi output sama sekali. Jadi mau dapat rangkaian yang short, ya, dia akan tetap mengeluarkan maksimal hingga ke 12 ampere. Jika di ISET-nya itu kita bikin 12. Sekarang di sini arus outputnya itu saya set hanya di 2,5. Sekarang kita nyalakan. Ini setelah di set 4,2, kita nyalakan. Tuh. Sekarang kita coba hubungkan ini. Kita shortkan dia. Di situ tertera arus outputnya 2,49. Jadi dia tidak ada proteksi sama sekali. Kenapa? Karena ini overcurrent protectornya kita maksimalkan di 12 ampere. Nah, sekarang untuk jadi MBR bagaimana caranya? Kita tinggal ngatur arus maksimalnya. Kita cukup tekan ini tombol ISET. Di sini kita bikin 12 sesuai dengan maksimal si RD6012 ini, 12 ampere. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita tes lagi.
Kita coba hubungkan seperti ini. Tuh, outputnya langsung langsung putus. Jadi sudah bisa untuk MBR tanpa harus kita punya MBR yang terpisah. Nah, itu untuk fungsi MBR. Bagaimana untuk kita menggunakan power supply ini agar aman pada sebuah rangkaian, apalagi rangkaian handphone? Nah, di sini kita tinggal masuk ke menu memori. Di sini saya sudah setting pada bagian tombol ini, tombol memorinya. Jadi saya cukup tinggal tekan shift lalu 6. Nah, ini sudah saya set pada memori nomor 6. Tegangan outputnya saya set di 4,2, ampere outputnya saya set maksimal 3, over voltage protectionnya saya set di 4,5 4,5 volt. Jika lebih dari 4,5 volt tegangan outputnya yang kita putar di sini, maka dia akan mati. Lalu over current protectornya itu saya set di 3. Jadi apabila dapat handphone yang short ataupun nggak sengaja ininya beradu, jika arusnya sudah melewati 3 ampere, itu akan mati. Sekarang kita coba. Nah, sekarang kita nyalakan. Oke. Nah, di sini kelihatan OVP, over voltage protectionnya 4,5. Tujuannya agar apa? Jadi begini contohnya, kita tekan reset. Di sini masih 4,2 saya set, sementara over voltage protectionnya hanya di 4,5. Jika saya set ini lewat dari 4,5, tuh. Jika saya set lebih dari 4,5, tuh dia mati. Itu tujuannya agar aman, jadi menghindari kesalahan penggunaan agar tidak merusak ke handphone ataupun sirkuit yang akan kita hubungkan ke sini. Jika kita on-kan lagi sementara di sini masih 5 tegangan presetnya, dia akan otomatis mati lagi. Jadi kita tinggal tekan preset, atur. Tuh. Itulah fungsi dari over voltage protection. Karena rangkaian handphone itu kan baterainya 4,2 dan maksimal hanya boleh sekitar 5, tapi di sini saya limitkan aja proteksinya di 4,5 agar aman. Lalu di ampernya saya proteksi 3. Sekarang kita tes bagian proteksi pada ampernya. Di sini saya bikin proteksinya hanya maksimal 3 gitu. Sekarang misalnya saya shortkan ini kabelnya, nggak sengaja, misalnya lagi masang itu beradu, kita tes. Tuh. Di sini karena setnya 3 ini sama antara iset dengan OCP, maka dia nggak akan memutus. Caranya kita tinggal turunkan sedikit atau naikkan sedikit di bagian isetnya. Misalnya isetnya kita bikin 3,5 atau ya 5 aja lah kita anggap gitu. Tapi sementara di bagian over current protectionnya saya bikin 3. Nah, sekarang saya tes di shortkan begini. Tuh. Maka dia akan mati secara otomatis. Kita nyalakan lagi, tuh dia nyala. Perhatikan di sini, power supply ini akan mati ketika ampere ini berada di 3, karena proteksinya itu kita atur di 3 ampere saja. Biarpun di bagian output ampernya itu kita setting ke 5. Sekarang kita tes. Nah, dia mati. Itu kelebihan power supply ini. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana
menggunakan pengaturan atau tombol-tombol yang ada di sini. Sekarang kita masuk ke bagian menu, tekan shift dulu, tekan shift lalu tekan tombol 0. Ini di atasnya ada tulisan menu. Nah, di sini ini ada bagian pengaturan interface-nya, mau USB atau WiFi. Sekarang kita lihat, tekan enter untuk masuk ke pengaturan, tekan bawah ini untuk memilih. Nah, bagian logo ini, buzzer ini mau aktif atau enggak, terus logo ini mau dinyala, ketika pertama nyala akan keluar logo kita atau tidak. Lalu bagian interface ini USB atau WiFi. Di sini saya WiFi-nya nggak saya pakai, hanya interface USB saja, connect ke laptop. Lalu pada bagian baud rate ini baud rate si USB-nya antara 9600 sampai 11500. Saya di sini ngambil yang 11500. Nah, nanti pada bagian ini ketika USB ini kita konekkan, settingan di laptop port com-nya harus sama. Kalau nggak sama, itu nggak akan mau connect. Karena port com default-nya si laptop itu 9600. Oke. Lalu kita masuk ke tekan tombol samping. Di sini tampilan pada layar. Nih, ini yang tadi yang default-nya. Sekarang kita tekan enter, kita pilih yang sebelahnya. Tekan ini untuk memilih. Oke. Lalu menu berikutnya, ini adalah pengaturan untuk pemanggilan memori. Kita besarkan dulu. Oke. Jadi di sini ada M0 sampai M9. M0 ini itu ketika pertama nyala dia akan terpanggil. Tetapi kita nggak bisa memilih di sini. Karena M0 itu default. Nah, untuk mengubah pengaturan ini kita tekan enter sekali. Lalu pilih ke bawah. Di sini M1. Kita tinggal tekan, misalnya di sini VSET-nya 1,35, ISET-nya 1,5 dan OVP-nya berapa, OCP-nya berapa, itu tinggal kita atur. Misalnya untuk mengatur VSET ya kita tinggal tekan VSET. Tuh. Kita bikin 1,35, enter. Untuk mengatur OVP, karena di sini tidak ada tombol OVP, kita harus tekan shift dulu, karena OVP-nya harus menekan shift. Tekan shift, lalu masuk ke bagian OVP, tuh, baru dia akan ke sini. Kita bikin 1,35, enter. Nah, sekarang untuk ke yang berikutnya sama seperti tadi, sampai ke M9. Setelah itu, jika sudah selesai, kita tekan tombol ini. Nah, ini tampilan yang beda dari yang sebelumnya. Sekarang coba kita panggil memorinya, shift 6. Tuh, kelihatan kan? Sekarang kita tekan enter. Nah, tekan on untuk mengaktifkan output. Tuh. Nah, untuk di grafik ini, kalau kita lihat di sini ada tulisan D.2 12,80, lalu yang biru itu 12,80 dan yang warna pink juga itu yang warna pinknya 1,92 W. Itu artinya apa? Artinya dalam satu balok kotak ini itu nilainya sekitar 12,8 volt atau 12,8 ampere atau 1,92 watt. Jadi ketika tegangan kita set di 4,2, grafiknya garisnya cuma naik sedikit, nggak terlalu kelihatan. Untuk membesarkannya kita tinggal memutar knob ini aja. Kita kecilkan dia sampai sekitar 1,6, cukup. Jadi artinya jika sudah begini dalam satu balok
di sini itu bernilai 1,6 volt. Nah, di sini tegangan 4,2 volt ada di sini. Sekarang kita tes, kita naikkan untuk bagian ampernya. Pasti ampernya bakalan kelihatan. Nah, seperti itu. Itu cara pengaturannya, sangat simpel. Nah, jika sudah dalam mode memori seperti ini, itu kan masih kita bisa set. Misalnya kita mau merubah tegangannya, kita tinggal tekan preset aja. Preset, misalnya jadi 4,5. Bisa kita naikkan dari sini, atau bisa memencet tombol. Jika untuk memutar seperti ini, ya kita tentukan posisinya. Misalnya mau 4,5, saya posisikan di posisi angka 2-nya, lalu saya putarnya. Tuh. Ketika kita memutar ini, dia otomatis berpindah pada memori 0 defaultnya. Karena memori yang tidak bisa dirubah-rubah itu antara 1 sampai 9. Yang 0 pasti bisa dirubah-rubah karena tidak tersimpan. Oke, sekarang kita balikkan lagi ke 4,2. Enter, tekan. Nah, itu untuk fungsi-fungsi panelnya. Lalu pada bagian outputnya, di sini ada USB. Ini bukan untuk ngecas dia, bukan. Ini untuk koneksi komunikasi data antara power supply ini dengan laptop. Jadi sekarang kalau kita mau mengendalikan power supply ini, melihat tampilannya dengan laptop, kita tinggal konekkan program di laptop menuju power supply ini. Lalu di sini ada port warna hitam, itu untuk negatif. Di sini probe warna hijau, ini khusus untuk melakukan pengecasan pada sebuah baterai, maka akan terlihat di sini daya baterainya berapa, misalnya mAh-nya berapa gitu kan. Lalu di sini port merah ini adalah tegangan positif outputnya untuk pemakaian normal, bukan untuk pengecasan. Jadi kalau misalnya kita mau ngecas baterai, misalnya pakai modul seperti ini, ya kita tinggal pindahkan posisi ini menuju ke sini, pasang baterai, lalu tancapkan USB ini kabelnya. Ini kabel power supply-nya, khusus yang outputnya USB. Nah, contohnya begini, saya pengen melakukan pengecasan ke baterai handphone yang sudah drop, yang minta reaktivasi, saya tinggal pasang begini aja, itu otomatis 4,13. Lalu tinggal tancapkan baterainya seperti itu. Oke, itu saja untuk fungsi-fungsi panelnya, pengaturannya. Sekarang kita lanjut untuk lihat tampilan pada program laptopnya. Oke, sekarang kita panggil dulu program laptopnya. Nah, ini adalah program di laptop. Sebelum kita on kan, kita harus koneksikan terlebih dahulu. Ini port COM-nya COM berapa. Ini kita harus sesuaikan dengan COM yang ada yang terbaca pada laptop ini. Kita tinggal klik start, ketikkan device manager. Di sini untuk nyari device manager, start, setting, device,
nih device manager. Lihat pada bagian port and com ini tertera USB serial CH340COM11. Berarti COM-nya sudah sesuai. Di sini communication rate-nya itu 11.5200. Oke, sudah sesuai dengan yang sudah saya setting. Tadi pada bagian port and com itu sudah saya setting untuk di 11.5200. Jadi sekarang saya tinggal tekan tombol connect. Nah, di sini power supply sudah connect. Nah, ini tegangan outputnya, ini ampernya masih kosong. Nah, di sini juga sama pengaturannya seperti pada panel aslinya. Di sini kita kalau mau set tegangan ya kita tinggal naikkan ini. Misalnya mau saya ganti jadi naikkan 4, misalnya 4,5 tuh. Otomatis power supply-nya mati ketika ini kita set. Lalu di sini ini bisa kita set. Misalnya kita set 4 volt aja lah, atau 3,7, lalu ampere ini kita set menjadi 2. Nah, setelah di set begini, kita tinggal tekan on. Nah, power supply akan nyala. Lihat tegangan di sini, tadinya tinggi, sekarang turun di sini. Lalu untuk pemanggilan memori yang sudah kita simpan, ya kita tinggal tekan ini aja. Misalnya saya panggil yang data 2. Tuh, ini keterangannya, tegangan set berapa, ampere setnya berapa, proteksinya pada bagian over voltage-nya berapa, OCP over current-nya berapa. Lalu tekan shut out. Shut out ini fungsinya untuk mengeluarkan. Kita sudah yakin untuk mengeluarkan ini. Lalu shut write ini untuk menuliskan. Misalnya kita di sini kita setkan, kita rubah settingannya, lalu kita tekan write, maka yang kita tulis ini akan tersimpan di memori M2. Jadi karena ini nggak akan kita rubah-rubah, kita tinggal tekan shut out. Nah, dia akan aktif pada bagian output. Lalu kita sekarang panggil lagi bagian data 6, shut out. Kita on kan. Naik dia tegangan. Kita panggil data 3. Nah, untuk manggil data kita off kan dulu. Nah, ketika kita sedang koneksi ke laptop, panel pada power supply-nya yang ada pada power supply itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa kita otak-atik. Nah, sekarang kita off-kan. Jadi untuk memanggil datanya ini kita harus matikan dulu. Kita panggil data 3, shut out. Setelah itu kita on-kan. Nah, dia akan nyala. Seperti itu. Jadi itu aja fungsinya pada panel-panel ini. Bagian ini untuk informasi pengecasan pada terminal output yang warna hijau. Ini untuk pemanggilan, ini untuk setting tegangan, setting arus maksimal. Lalu di sini ada bagian advance, ini jangan diutak-atik. Lalu di sini ada firmware update. Jika kita koneksi ke internet, nah di sini akan dijelaskan sama dia. Nah, di sini sudah versi terakhir. Jika versi yang pada bagian atas ini lebih kecil daripada bagian bawah, kita tinggal lakukan update firmware. Kita tinggal klik now dengan syarat laptop sudah koneksi ke internet. Lalu di sini ada bagian startup logo, kita tinggal pilih logo booting awal. Kita bisa merubahnya dengan gambar yang
sesuai selera kita. Kita select image-nya di sini, ambil gambarnya, lalu kita tinggal tekan picture import, maka dia akan melakukan program. Nah, tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Sekarang ini saya close dulu, kita kembali ke panel. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini kita matikan dulu. Sekarang saya besarkan pada bagian layarnya. Sekarang kita nyalakan. Tuh, itu logo saya awal pertama nyala. Jadi itulah fungsinya. Tuh, seperti itu. Oke, jadi itulah review singkat untuk fitur yang terdapat pada power supply Riden ini. Harganya juga memang sih lumayan, tapi masih masuk akal ketimbang kita beli power supply yang dijual di toko-toko spare part. Contohnya yang dijual yang bentuk ada yang mereknya baku lah atau segala macam, yang ampernya hanya sampai 5 ampere saja, itu harganya sudah hampir 1 juta. Tegangan outputnya 30 volt. Nah, jika kita beli Riden ini memang harganya sekitar di atas 1 juta. Kalau yang versi RD 6012 itu mungkin di atas sekitar 1,1 gitu. Yang versi RD 6012 itu yang super WiFi sekitar 1,3 sampai 1,4. Itu kita hanya dapat modul panel depan ini saja, belum termasuk casing, belum termasuk adaptor switching. Jadi itu hanya panel depan aja. Nah, untuk adaptornya kita nggak perlu mesan sekaligus adaptor. Kita cukup pakai adaptor seperti adaptor laptop juga bisa. Tapi cari yang ampernya minimal sekitar 7. Karena ini versinya 6012. Kita pakai adaptor yang 7 ampere itu sudah cukup. Dia bisa mengeluarkan ampere maksimal 12 ampere. Karena di dalam power supply ini dia sudah memakai namanya rangkaian buck converter, sama seperti MBR yang sering kita rakit. Jadi biarpun ampere inputnya hanya 7, tapi pada output ini itu bisa lebih dari 7. Bahkan kalau ini tidak dibatasi di 12 ampere, dia bakalan lebih dari 12 ampere outputnya. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih menghemat biaya. Di sini saya pakai adaptor 15 volt 7 ampere. Tapi tadi pas saya jadikan MBR pada video awal tadi, itu ampernya bisa saya set di maksimal di 12 ampere bisa keluar. Jadi nggak perlu harus beli adaptor yang harus 10 ampere, adaptor yang 12 ampere, nggak akan ada. Yang ada 10 ampere. Sekarang tinggal kitanya lagi, tegangan maksimalnya mau berapa. Kalau hanya bergelut di bidang handphone atau laptop, itu adaptornya cukup yang 24 volt 9 ampere atau 10 ampere, itu udah cukup kita pakai. Tapi kalau hanya di handphone, kita pakai adaptor laptop juga sudah cukup gitu. Untuk casingnya ya kita bisa buat sendiri pakai akrilik seperti ini. Nah, tuh. Di sini saya pakai akrilik biasa yang warna putih susu. Nah, ini ketika ini udah saya modif, saya kasih lampu di bagian dalamnya, lampu ini connect ke bagian output. Jadi jika outputnya saya matikan, lampu itu juga mati. Ketika saya nyalakan outputnya, lampu itu nyala. Simple, nggak butuh biaya mahal. Adaptor juga murah, jadi kita nggak perlu keluar biaya banyak, sudah dapat power supply yang fiturnya wah. Berbeda dengan power supply pabrikan yang kita beli yang harganya di atas 1 juta hingga 1.500.000. Sementara yang pabrikan aja kita beli yang 5 ampere outputnya 30 volt 5 ampere udah hampir 1 juta. Tapi itu belum ada MBR-nya. MBR-nya nanti kita beli lagi terpisah, tergantung siapa perakitnya, berapa harganya. Dengan pakai modul ini kita udah dapat semua gitu. Oke. Untuk sampai di sini segitu aja penjelasan singkat
untuk hidden power supply ini.